Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Taib al-ikhwah rahimakumullah, kita berjumpa kembali ya di tahun ajaran baru 2021-2022. Dan kita masih dalam kondisi pandemi, sehingga pembelajaran yang kita lakukan itu dengan online. Dan ini tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Karena kita sudah ya hampir 2 tahun kan mengalami yang seperti ini. Sehingga mestinya kita tidak kaget, kita tidak perlu mengeluh dengan pembelajaran online. Karena secara prinsip, pembelajaran online dengan tatap muka itu sama. Prinsip-prinsip pembelajarannya sama. Ya. Yang membedakan adalah tempat saja. Ya, masing-masing dari tempatnya. Dan ini sebetulnya adalah satu hal yang sudah diprediksi oleh para ahli pendidikan. Ya, bahwa nanti di revolusi pendidikan 4.0 itu sekolah itu hanya punya satu gedung aja, gedung administrasi, nggak ada lagi ruang-ruang kelas. Ya, masing-masing belajar secara online dari tempatnya. Ya, meskipun ya masing-masing ada keunggulan, ada kelemahan. Tapi ketika kita kemudian berprinsip pembelajaran harus tatap muka, ya kita nggak akan pernah belajar. Gitu. Maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala ya. Ketika Allah timpakan kepada kita kondisi seperti ini, ya Allah udah berikan solusinya, yaitu dengan adanya teknologi. Tinggal kitanya saja. Bagaimana kita membuat rumah kita masing-masing itu menjadi lingkungan belajar yang baik. Jangan sampai kita terpengaruh, ya, mentang-mentang merasa di rumah seakan-akan tidak sekolah, seakan-akan tidak mondok, sehingga banyak aktivitas di luar, gitu. Jadi kondisi ini sebetulnya menjadikan kita itu menjadi pembelajar sejati. Akan kelihatan siapa yang sungguh-sungguh sebagai penghafal Al-Quran, sebagai penuntut ilmu, siapa yang main-main. Siapa yang sudah berpikir dewasa, bisa kontrol diri, siapa yang masih kekanak-kanakan. Gitu. Ya. Maka al-ikhwah rahimakumullah, kita syukuri saja kondisi yang sekarang ada. Ya, bahkan mungkin kita bisa mendapatkan amalan yang jauh lebih utama ya daripada ketika kita misalnya harus datang ke pondok. Nah, kemudian al-ikhwah rahimakumullah, kita di malam hari ini masuk di hadis ke-30. Ya. Hadis dari Abu Sa'labah Al-Khushani, Jursum Ibnu Nashir radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan,
Innallaha azza wa jalla faradha fara'idha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum min ghairi nisyanin fala tabhasu anha. Ya, hadis hasan diriwayatkan oleh Daruqutni dan yang lainnya. Nah, di dalam hadis ini terkumpul hukum-hukum agama. Ya, di mana Rasulullah SAW menjelaskan bahwa hukum agama itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah apa? Al-faraidho, kewajiban. Jadi perkara-perkara yang hukumnya wajib. Ya. Maka di sini kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Ya. Innallaha azza wa jalla faradhal faraidha fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan perkara-perkara yang wajib, maka jangan kalian menyia-nyiakannya. Karena perkara wajib itu, ya, pengertiannya adalah apa? Kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan kita berdosa. Kemudian yang kedua, al-hudud, batasan-batasan. Ya. Jadi di sini Allah Ta'ala menetapkan ketentuan-ketentuan. Oh, ini harus dikerjakan. Oh, ini tidak boleh dilanggar, gitu loh. Ketentuan-ketentuan. Ya. Jadi apa yang diizinkan oleh Allah Ta'ala mencakup perkara wajib, perkara mustahab, dan perkara mubah. Maka di sini kita tidak boleh melewati batas yang diperbolehkan itu. Jadi wahadda hududan, artinya Allah Ta'ala telah menentukan perkara-perkara yang boleh untuk dikerjakan. Maka kita tidak boleh kemudian melanggar dari apa yang dibolehkan itu. Ya, mengerjakan yang haram ataupun yang makruh. Nah, kemudian hukum yang ketiga yaitu al-muharramat. Ya, yaitu apa? Perkara-perkara yang diharamkan. Maka kita tidak boleh mengerjakannya. Kita harus menahan diri. Kita tidak mendekatinya. Gitu. Jadi mendekati saja tidak boleh, apalagi apa? Mengerjakan. Jika kita lihat contohnya di ayat tentang larangan zina. Wala taqrabu zina. Jangan kalian mendekati zina. Ya. Nah, kemudian yang keempat yaitu al-maskutu anhu. Perkara yang apa? Perkara yang didiamkan. Artinya perkara yang Allah Ta'ala tidak menyebutkan hukumnya. Apakah itu wajib, apakah itu haram, atau bagaimana? Nah, untuk perkara-perkara yang tidak ada keterangan, penjelasan dari Allah,
maka kita tidak boleh mencari-cari, tidak boleh membahasnya. Kenapa? Karena perkara yang tidak dijelaskan hukumnya oleh Allah itu adalah rahmatan lakum. Itu sebagai rahmat dari Allah untuk kita. Ya. Bukan karena Allah lupa. Ya, beda dengan kita ya. Kalau kita itu kadang apa? Menjelaskan sesuatu, kemudian apa? Ada perkara yang kita tidak jelaskan, mungkin karena kita lupa gitu loh. Jadi Allah Ta'ala ketika tidak menjelaskan bukan karena lupa, tapi betul-betul sebagai rahmat dari Allah. Maka sudah, jangan dicari-cari gitu loh. Nah, ya. Jadi perkara-perkara yang tidak ada kejelasan hukumnya, maka kita apa? Ya, kita syukuri. Ya, tidak kita kemudian apa? Memaksa diri, apalagi untuk apa? Mencari-cari, membahasnya bagaimana. Sudah. Ya kan banyak sekali di dalam Al-Qur'an ya kita dapati perkara-perkara yang tidak ada keterangannya. Nah, misalnya tentang kisah Ashabul Kahfi. Ya. Di situ kan disebutkan tentang anjing. Ya, yang bersama Ashabul Kahfi. Allah hanya menyebutkan anjing, tidak disebutkan jenis anjingnya apa, warnanya apa, dia jantan atau betina. Ya kan? Maka yang seperti ini sudah kita biarkan aja. Kita tidak perlu membahas. Ya. Juga misalnya apa yang disebutkan oleh Allah di awal surat Yasin. Ya, tentang satu kampung yang diutus kepadanya Rasul, sampai 3 orang Rasul. Tapi semua didustakan. Allah tidak menyebutkan kampungnya mana itu. Ya kan? Ya sudah. Itu. Kita nggak perlu membahasnya yang seperti itu. Ya, jadi saya ulang, rekan-rekan muliakan, hadis ini menjelaskan apa? Hukum-hukum agama. Itu ada 4. Pertama apa? Perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah. Maka ini hukumnya apa? Ya wajib untuk kita kerjakan semampu, semaksimal yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah apa? Perkara-perkara yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Maka kita tidak boleh melanggar, melampaui apa yang sudah diizinkan oleh Allah Ta'ala. Dan yang ketiga adalah perkara yang haram. Perkara-perkara yang diharamkan, maka kita tidak boleh mendekati atau mengerjakannya. Dan yang keempat adalah apa? Perkara-perkara yang tidak ada kejelasan hukumnya. Maka sikap kita adalah apa? Tidak perlu membahas. Karena itu sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada satu hadis lain yang hadis atau ayat saya lupa tentang itu. La tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Janganlah kamu bertanya tentang sesuatu yang itu kalau dijelaskan kepadamu akan memberatkan kamu. Gitu loh, akan menimbulkan kejelekan bagi dirimu gitu loh. Nah. Baik. Al-ikhwah rahimakumullah. Kita lihat di sini ada beberapa faedah ya terkait dengan pendidikan yang sedang kita jalani. Nah, yang pertama, hadis ini menunjukkan tentang kesempurnaan syariat Islam menangis semua sisinya. Ya. Di mana
ketentuan-ketentuan syariat Islam itu cocok, sesuai, dan membawa kebaikan bagi seluruh generasi manusia. Membawa kebaikan sepanjang masa. Nah, kita lihat kan, misalnya 14 abad yang lalu kan syariat Islam itu sampai hari ini pun cocok. Meskipun itu turun untuk orang Arab pada asalnya, pada orang-orang Arab ternyata apa? Bagi kita orang Indonesia, syariat Islam juga cocok saja. Membawa kebaikan bagi kita. Nah, ini menunjukkan apa? Kesempurnaan agama Islam. Maka kita harus bangga dengan keislaman kita. Kita harus bangga dengan agama kita. Ya. Maka sekian ayat menunjukkan apa? Ketika dalam kondisi orang itu tidak mau menerima Islam, maka kita diperintahkan apa? Fashhad bi anna muslimi. Persaksikan kami adalah seorang muslim. Gitu loh. Kenapa? Ya, kita harus bangga dengan keislaman kita. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan kemudahan agama Islam. Ya. Jadi Islam itu kosong dari perkara yang sulit dan tidak mampu untuk dikerjakan. Ya. Jadi secara global Islam itu hanya perintah kerjakan, larangan tinggalkan, selesai. Kan gitu. Dan sekali lagi tidak ada keberatan, kesulitan. Ma ja'alallahu fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan di dalam agama itu sesuatu yang memberatkan. Ya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu senang, ya, memberikan kemudahan-kemudahan, dan Allah tidak suka untuk memberatkan kalian. Maka apa yang sudah mudah jangan kemudian diremehkan. Nah, kemudian yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwa menetapkan sesuatu dari hukum syariat itu haknya Allah. Jadi yang berhak untuk mewajibkan, yang berhak untuk menyatakan oh ini haram, itu adalah hanya Allah Ta'ala. Ya. Maka ketika kita paham bahwa Allah satu-satunya yang berhak menentukan ketentuan syariat, maka kalau kita bisa merasakan yang seperti ini, kita akan terjaga dari apa? Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kita tidak akan bermudah-mudah, oh menurut saya hukumnya demikian. Nah, itu tidak akan. Nah. Kemudian yang berikutnya, hadis ini menunjukkan tentang rahmat Allah Ta'ala. Ya, di mana Allah sakata an asya, mendiamkan sekian banyak perkara. Itu sebagai bentuk rahmat. Biar kita tidak kesulitan. Biar kita tidak merasakan keberatan dalam menjalankan Islam. Dan dibiarkan aja. Gitu. Kemudian yang berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwa Allah itu suci, bersih dari sifat lupa. Ya, jadi Allah tidak memiliki sifat lupa. Karena lupa itu adalah sifat kekurangan. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ini prinsip dalam kehidupan al-ikhwah dari hadis tadi. Fala tabhasuha. Ya, fala tabhasu anha. Jangan kalian membahasnya. Maka di sini
kita dilarang untuk berdalam-dalam tentang perkara-perkara yang rumit. Jangan memaksakan diri. Ya misalnya antum berjualan, ya antum jualan, kemudian ada orang beli, nggak boleh. Ya antum tanya, ini duitnya dari mana? Kamu nyuri atau duit halal atau duit haram? Nggak boleh seperti itu. Demikian juga ketika kita membeli, kita nggak boleh sampai mendetail-detailkan gitu. Ya, ini barang dari mana? Ini dan seterusnya gitu loh. Ya, jadi kita tidak boleh berdalam-dalam dalam satu perkara yang memang tidak ada keterangan. Nanti kalau kita berdalam-dalam sulit hidup ini, Mas. Ya kan? Antum bayar SPP. Nanti bendara tanya, ini duitnya dari mana? Bapakmu dapat duit dari mana? Wah, harus susah itu. Ya kan? Nah, nanti misalnya di pondok, nanti ada makan. Misalnya lauknya ayam. Tanyakan, ini ayamnya nyembelihnya bener atau enggak? Ini ayam beli mana? Nyembelih sendiri atau enggak? Waduh, ruwet hidup ini. Ya. Kemudian di sini rekan-rekan yang saya muliakan, apa yang diperbolehkan oleh Allah. Jadi perkara-perkara mubah dalam syariat Islam jauh lebih banyak dari perkara yang dilarang. Nah, perhatikan. Jadi apa yang dibolehkan dalam syariat Islam itu jauh lebih banyak daripada yang dilarang. Nah, ya. Maka dalam hal ini kalau kita sudah paham ya, maka tidak boleh ya kita terjatuh dalam perkara yang diharamkan. Kenapa? Lu yang diperbolehkan aja banyak. Kenapa kita mesti mencari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk di hadis yang ke-31. Nah, ya, hadis ke-31 yaitu dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Ya, beliau mengatakan ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza ana amiltu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang jika aku kerjakan amalan itu, aku dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Rasulullah menyatakan, ya, izhad fid dunya yuhibbakallah wajhad fima indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah kamu tentang dunia, maka Allah akan mencintaimu. Zuhudlah kamu terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, maka manusia pun akan mencintai kamu. Ya, hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang hasan. Ya. Al-ikhwah rahimakumullah. Ya. Makna zuhud terhadap dunia artinya apa?
benci, tidak suka terhadap perkara-perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Dengan kata lain apa? Zuhud terhadap dunia itu artinya apa? Ya dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak membawa manfaat di akhirat nanti. Ya silakan nanti kita berpikir. Aku melakukan ini manfaat nggak nanti di akhirat? Atau justru membahayakan? Silakan dipikir. Ya, kemudian ini nggak bermanfaat, ditinggalkan. Berarti kita telah zuhud terhadap dunia. Nah, maka di sini perkara-perkara yang tidak membawa manfaat di akhirat itu ada 4. Ya. Yang pertama adalah perkara-perkara yang diharamkan. Ya kan? Jadi zuhud terhadap dunia apa? Kita meninggalkan perkara-perkara yang telah diharamkan. Kemudian yang kedua yaitu perkara-perkara makruh. Jadi kita tinggalkan perkara-perkara yang makruh. Ya, jangan seperti kebanyakan orang yang punya pemikiran keliru. Jadi kalau makruh itu, oh ternyata tidak dosa saja kok. Nah, kalau kita zuhud, makruh itu kan tidak bermanfaat. Gitu, kita tinggalkan. Dan yang ketiga, perkara-perkara yang tidak jelas. Jadi ketika kita menghadapi satu perkara yang tidak jelas, ini halal atau haram, ini bagaimana, sudah tinggalkan aja. Nah, kemudian yang keempat, yang tidak berapa, perkara-perkara mubah yang berlebihan. Jadi apa yang melebihi kebutuhan. Ya, jadi meskipun itu mubah, tapi kalau kita kerjakan, kita lakukan melebihi kebutuhan, nah ini yang tidak bermanfaat di akhirat nanti. Jadi setelah urutannya begitu ya. Nah, maka termasuk zuhud terhadap dunia adalah zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Ya. Cuman ini disebutkan secara khusus. Nah, ya. Jadi memang manusia itu begitu, punya tabiat ya. Jadi kalau ada orang itu ingin merampas, ingin merebut apa yang dia miliki, dia mesti nggak suka. Dia senang kalau misalnya orang lain itu, ya udahlah, ya ridho dengan apa yang dia miliki gitu. Tidak usil dengan apa yang dia miliki, itu dia akan senang. Ya, maka Rasulullah SAW memberikan arahan, zuhudlah kamu terhadap dunia. Tadi apa? Tinggalkan yang haram, tinggalkan yang makruh, tinggalkan yang syubhat, tinggalkan perkara mubah yang berlebihan, maka Allah akan mencintaimu. Kemudian apa? Zuhudlah. Ya tinggalkan. Cueklah. Sudah kamu jangan pikir dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Maka manusia pun akan mencintaimu. Kan sekarang banyak orang itu hasad. Ya, tetangganya punya mobil, ya kan? Wah, diomongi macam-macam gitu loh. Nah, ya. Nah. Nah. Baik. Maka dari hadis ke-31 ini ya, rekan-rekan yang saya muliakan, ada beberapa hal yang mesti harus kita perhatikan ya dari faedah secara khusus. Yang pertama,
seorang mukmin itu mesti berusaha untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh manusia. Ya. Nah, kemudian membahas apa yang dicintai oleh manusia ini tidak bertentangan dengan kecintaan Allah Ta'ala. Karena memang seorang mukmin itu apa? Dia itu baik di sisi Allah dan juga baik di sisi manusia. Ya. Kemudian apa? Zuhud terhadap dunia, ya, itu akan mendatangkan kecintaan Allah Ta'ala. Nah, sedangkan zuhud meninggalkan apa yang dimiliki oleh manusia, ini akan mendatangkan kecintaan manusia. Ya. Yang perlu diingat, zuhud itu adalah amalan hati. Ya, zuhud itu adalah amalan hati. Sehingga bisa jadi kan orang kaya, tapi dia memang zuhud terhadap dunia. Ada juga orang miskin, tapi dia tidak zuhud terhadap dunia. Karena zuhud adalah amalan hati. Ya. Maka kalau kita pengen melihat contoh, lihatlah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana hati beliau tidak terkait dengan apa? Dengan apa? Dengan dunia. Nah, dan ini tidak bertentangan dengan apa? Sikap mencari rezeki, ya, menabung. Nah, ya, dan juga ketika zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Nah, jadi ini beberapa faedah yang bisa kita sampaikan, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan diri kita sebagai orang yang zuhud dan mendapatkan kecintaan di sisi Allah Ta'ala juga di sisi manusia. Baik, ikhwah, ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mungkin untuk tanya jawab kita tunda dulu, ya, karena kita sudah ditunggu di acara yang lainnya. Nah, baik. Mungkin dari saya cukup. Silakan ditutup pertemuan di malam hari ini. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan kepada Ustadz Abu Hafizallah Ta'ala. Afwan Ustadz, nggak ada suaranya Ustadz. Jazakallahu khairan kepada Ustadz Abu Hafizallah Ta'ala telah menyampaikan 2 hadis dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Banyak sekali faedah ya teman-teman, santri-santri sekalian, yang beliau sampaikan. Akan tetapi untuk sesi kali ini tidak ada tanya jawab dari Ustadz Abu sendiri karena menghadiri acara yang lain, gitu nggih. Untuk santri, kira-kira dari hadis ke-30 tadi, apa ya faedah yang disampaikan oleh Ustadz Abu yang antum catat? Coba sebutkan salah satu, Fadal. Satu saja faedah. Siapa antum? Mas Muk. Ada yang bisa jawab?
Ada yang bisa jawab? Apa nggak ada yang ngantuk kan tadi kan? Agar kita bisa mengejar akhirat lebih semangat lagi. Atau menghafal Al-Quran, Ustaz. Ya, bisa masuk. Bisa masuk di ya bisa. Alasannya dari mana? Kenapa, Ustaz? Alasannya? Saya nggak tahu, Ustaz. Ada satu lagi yang mau jawab? Dari setidaknya kan ada 3 faedah kan dari hadis ke-30. Satu lagi lah. Satu lagi faedah. Bagas angkatan itu Bagas. Bagas, very Bagas. Padahal Zuhud terhadap manusia, terhadap apa yang ada pada manusia akan membersihkan hati dari penyakit hasad atau iri, Ustaz. Demikian. jawabannya bagus. Alhamdulillah. Karena tidak ada sesi tanya jawab, ya, dan Anda perhatikan juga antum serius, sangat serius untuk mendengarkan tausiah dari Ustadz Abu tadi. Maka untuk sesi kali ini, pertemuan kali ini kita tutup ya. Malah kita tutup pelajaran pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan perlu Ana sampaikan ilmu yang kita dapat sebaiknya dihafal dan diamalkan. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh santri harap resen dahulu sebelum keluar biar bisa diabsen. Ya, cukup. Barakallahu fiik. Silahkan bisa keluar dari Zoom.
Halo, ini masih jalan tuh Zoom-nya? Oh, aku mau Zoom ya. Astagfirullah. Masih jalan. Udah belum ada yang matikan. Masih jalan tuh Zoom-nya. Masih, guys. Ini direkam loh, Mas Dep. Wah, Abdul Malik, Masya Allah. Gimana? Wow, rambutmu sangar, no. Malah nyate, Mas Dep. Buat rekamannya dipateni sih. Udah apa? Aku nggak ngerti kan rekam. Masya Allah, Abdul Malik. Wah, aku langsung meluncur gonmu enak, Mas Dep. Pamer nyate ini loh.